depan Ustadz, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur, staf karyawan dan direksi Rumah Sakit Zainul Abidin, para pasien dan keluarga. Pada siang hari ini 22 Desember bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, tiba-tiba laman media sosial diisi dengan pesan-pesan tentang bagaimana mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh sosok ibu dalam kehidupan kita. Dan luar biasanya ketika dalam perhelatan Piala Dunia yang digelar di negeri Qatar beberapa waktu yang lalu, dunia barat khususnya Eropa yang memandang Islam dan Arab itu terbelakang, memandang bahwa peradaban mereka lah yang paling hebat di dunia, matanya tiba-tiba terbelalak melotot dan terkejut tumbuh kesadaran betapa umat Islam adalah satu-satunya komunitas umat yang secara terstruktur menghargai seorang ibu. Ketika dulunya setiap kali pergelaran olahraga level-level dunia seperti ini, para bintang dari Eropa itu hanya mampu menghadirkan istri, bahkan lebih banyak menghadirkan pacarnya, girlfriendnya. Maka ada istilah WAGS, wife and girlfriend. Tiba-tiba begitu digelar di Arab, mereka sangat terkejut dari berbagai sisi. Hampir tidak ada pemain-pemain Islam itu yang mengajak pacarnya sama sekali. Bahkan sangat jarang yang mengajak istri, rata-rata mengajak orang tuanya, ibu dan ayahnya ke lapangan untuk menyaksikan capaian dan kesuksesan dari sang anak. Inilah Islam. Lalu mereka terkejut ketika melihat bagaimana keramah tamahan umat Islam. Mereka yang tinggal dan hidup di Qatar, warga negara Qatar, secara ekonomi rata-rata adalah orang yang super kaya. Bukan kaya. Bagi kita di Aceh ini baru dianggap orang kaya kalau sudah sanggup beli mobil Pajero dengan Fortuner. Maka orang-orang yang baru kaya tetap mainannya Pajero, Fortuner. Yang nanti nggak kemoto ciknya terkait. Makanya sering orang-orang kaya ini salah naik mobil karena seragam semuanya. Di sana tidak dipakai, itu hanya untuk mengejar kambing Pak Langgli. Mereka pakai Ferrari, Maserati, Lamborghini, pokoknya yang ada II di ujungnya itu, kecuali lebih-lebih barangkali. Mereka yang super kaya ini tiba-tiba turun dari istananya, menyajikan makanan di jalan-jalan dengan keramah tamahan yang bukan dibuat-buat, alami, muncul dari dalam diri mereka sebagai bawaan. Orang Eropa dan Barat ini terkejut ketika mereka selalu kumandangkan slogan no free lunch, no free dinner, nggak ada makan siang gratis, nggak ada makan malam gratis. Sebenarnya untuk merasakan makan siang dan makan malam gratis nggak perlu ke Qatar,
Datang ke Aceh saja hampir setiap hari di bulan Maulid makan siang gratis. Bahkan kita di Rumah Sakit Zainul Abidin di masjid sediakan makan siang gratis. Cuma mereka tidak pernah beradaptasi dengan budaya kita, merasa sangat jumawa dengan budaya dan tradisinya. Tapi sayangnya orang-orang hebat di negeri ini tidak punya rasa percaya diri yang memadai. Kita selalu sanjungkan bahwa batik adalah pakaian nasional Indonesia. Namun sampai hari ini saya belum pernah melihat ada seorang pejabat Indonesia yang pede tampil di panggung internasional, datang ke gedung PBB pakai baju batik, tetap pakai standar Eropa, pakai jas, pakai dasi. Ya pegah tak kayak habar ya, bun becutan. Tapi coba perhatikan orang-orang Afrika, pakaian mereka yang gombrong dengan penampilan yang aneh-aneh. Walaupun mereka sanggup dan mampu untuk berpenampilan seperti orang Eropa. Kita tahulah ada Will Smith bintang film itu, dia keturunan Afrika. Kita tahu Barack Hussein Obama itu keturunan dari Kenya. Mereka dengan kulit hitamnya, dengan rambut kribonya juga bisa pakai baju jas. Pertanyaannya, apakah presiden-presiden Afrika tersebut tidak sanggup beli baju jas dan tidak pandai mengenakan jas untuk datang ke gedung PBB? Mereka tetap bangga dengan tradisi dan budayanya, pakai baju tradisional tersebut. Sedangkan di negeri kita, pakai baju tradisional Aceh itu dianggap kampungan oleh para pejabatnya sendiri. Ini bangsa yang latah dengan budaya orang lain. Kita tidak punya standar untuk diri sendiri. Maka sampai hari ini, acara-acara jamuan itu kita tidak pede makan dengan standar Islam pakai tangan. Tetap harus pakai sendok. Oh kamu kota dah, mana tinggal cekuung ya. Ini persoalan masyarakat kita, shock kultur, mengalami keterkejutan budaya, seolah-olah semua yang datang dari luar itu ya yang lebih hebat. Padahal tuntunan Rasulullah dan keteladanan beliau seiring waktu dibuktikan satu demi satu betapa itulah yang paling sesuai dan paling sehat, paling higienis. Ketika makan jarinya itu dijilat, bahkan bukan hanya jilat sendiri, wa yul'iqaha ghairah. Bila perlu disuruh jilat pada orang lain. Bayangkan setelah makan kita jilat jari tangan sendiri. Kalau enggak mau jilat sendiri kita suruh jilat ke orang lain. Begitu selesai makan, gitu. Nah. Tapi diberikan penjelasan oleh para ulama, hanya boleh dipersilahkan kepada orang yang mungkin untuk melakukan. Apakah istri, anak, ataukah budak-budak perempuan di masa lalu. Kenapa? Ternyata ada bakteri-bakteri yang membantu mempercepat proses pencernaan, proses pembusukan makanan yang kita punya, agar peran dari organ pencernaan tersebut menjadi lebih ringan. Dari dulu orang tua kita katakan jangan pernah memegang nasi dalam periuk dengan tangan, cepat basi katanya. Kita pakai sendok. Tapi sekarang makannya pakai sendok, mangat melimong tan. Yang nak cimbung saja. Bayangkan kita makan daging tersebut, bagi yang tidak terbiasa pakai sendok itu dagingnya bisa lompat-lompat. Ya, padahal yang tak payah ngejero merata loh. Ini tradisi kita, sok-sok hebat, sok mantap. Mangat sendok gop, mat sendok dia harus ada table manner, harus belajar dengan standar Eropa. Padahal Islam ajarkan kesederhanaan, duduk dengan kaki jungkat sebelah, hanya tamat bulamnya sabuh hayan lebih. Ada kenikmatan yang kita lupa karena terlalu berpegang pada tradisi Eropa. Baru mereka terkejut melihat umat Islam ketika cebok bersuci menggunakan air. Dulu saya tidak tahu bahwa orang Eropa tidak pakai air. Saya hanya sering baca berita bahwa di Amerika, di Eropa bila terjadi bencana alam ketika sudah diisukan akan terjadi badai bulan, yang pertama diborong oleh mereka adalah tisu toilet. Saya tidak paham bahwa mereka tidak pakai air. Saya pikir mereka hanya gunakan tisu toilet untuk pelengkap saja. Ternyata mereka benar-benar orang yang tidak beradaptasi dengan air. Makanya dalam sejarah dinyatakan bangsawan Eropa, Raja Inggris dan Raja Prancis itu dulunya tidak pernah mandi. Mereka menganggap mandi itu sebagai pekerjaan kotor, nyandum bangai wayan. Maka akhirnya badan mereka berbau. Lalu untuk menutup bau badan tersebut dirancanglah parfum-parfum yang luar biasa. Makanya parfum muncul dari Prancis untuk menutup bau badan mereka. Makin berat bau badan, makin wangi parfumnya. Makanya sekarang setiap kali berpapasan dengan orang yang parfumnya wangi, saya curiga, ini jangan-jangan nggak mandi ini. Kenapa? Karena parfumnya terlalu wangi. Islam ajarkan bersuci, kebersihan.
Arab, Nabi hidup di Mekah yang sangat minim air, tapi tetap diajarkan mandi. Orang Eropa hidup di tengah-tengah air, ternyata tetap tidak mandi. Baru mereka terkejut melihat bagaimana kakusnya orang Arab, orang Islam disiram dengan menggunakan air. Dan itu luar biasa ajaran Islam. Maka apa yang terjadi di Qatar beberapa hari yang lalu, itu menjadi deklarasi betapa peradaban Islam jauh lebih tinggi meninggalkan peradaban Eropa yang sok-sok hebat tersebut. Kemanusiaan mereka kemanusiaan yang cilet-cilet. Mereka tidak sepenuh hati. Mereka orang yang paling arogan, mereka orang yang paling rasis. Tapi Islam tidak memandang perbedaan warna kulit. Orang Amerika sampai sekarang yang katanya pilar demokrasi, orang yang paling terdepan membela hak asasi, sampai hari ini mereka belum selesai dengan persoalan warna kulit. Mereka belum selesai tentang perhargaan hak-hak perempuan. Maka ketika terjadi kontestasi politik, naik menjadi presiden 2 orang kandidat, seorang wanita yang sangat berpengalaman, 2 periode menjadi first lady dan 2 periode menjadi menteri luar negeri, Hillary Clinton, bersaing dengan seorang pria yang agak-agak error, Donald Trump. Mereka lebih pilih orang laki-laki yang gila ini daripada perempuan yang sangat berpengalaman. Bayangkan sampai hari ini mereka belum selesai dengan penghargaan terhadap perempuan. Tapi Islam, Aceh, sebelum benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus, kita sudah punya 4 orang raja perempuan berturut-turut. Tiba-tiba mereka datang kemari mengajarkan demokrasi. Yang kan katalah haji obatnya, ya Bruno Etik Melangu. Harusnya mereka malu melihat kebesaran sejarah kita. Tapi sayangnya di negeri ini sejarah Aceh ditenggelamkan. Maka yang dijadikan sebagai pejuang emansipasi adalah Kartini. Padahal jauh sebelum Kartini lahir, kita sudah mempunyai seorang laksamana perempuan, Malahayati. Tapi sejarah Aceh ditenggelamkan karena memang Aceh tidak boleh mengorbit. Maka semua nama Aceh dihilangkan. Pabrik-pabrik semen di Indonesia itu pakai nama daerah. Semen Kaltim, semen Jatim, semen Kutai. Tapi sampai ke Aceh semen Andalas. Maka ilahap neoan. Tidak ada penghargaan sama sekali. Sudahlah dari pusat diperlakukan demikian, kita yang di bawah pusat pun nggak tahu diri. Maka jejak-jejak sejarah kita hapus. Kita tidak ajarkan anak cucu kita tentang menghargai sejarah. Ketika 2014 yang lalu, saya diundang oleh Dinas Pariwisata Aceh. Waktu itu dipimpin oleh Pak Reza Pahlavi yang sekarang menjadi Wali Kota Sabang, PJ. Untuk ceramah Maulid diadakan di Museum Aceh. Dibangun panggungnya membelakangi pendopo dan menghadap ke bawah rumah Aceh. Saya tantang jemaah yang duduk di bawah rumah Aceh menghadap ke pendopo. Sebelum kita berbicara tentang sejarah Muhammad yang lahir dan hidup sampai meninggal di Arab, saya ingin bertanya sejarah yang lebih dekat. Raja yang paling kita banggakan dalam sejarah Aceh, Sultan Iskandar Muda. Di antara bapak dan ibu yang hadir di sini, siapa yang tahu di mana lokasi kuburannya? Bayangkan mereka duduk di bawah Museum Aceh menghadap ke pendopo. Saya tanya, siapa yang tahu di mana lokasi kuburan Sultan Iskandar Muda? Tidak ada yang mampu menjawab seorang pun. Padahal mereka sedang menghadap ke arahnya. Bayangkan, di Pulau Jawa, Cut Nyak Din bukan siapa-siapa di Aceh. Dia bukan seorang bangsawan hebat, bukan raja. Tapi ketika kuburannya di Sumedang, di Jawa Barat, orang Jawa jaga kuburan tersebut, mereka kunjungi, mereka berdoa. Bersih kuburan Cut Nyak Din, tidak ada kotoran sama sekali. Itu Cut Nyak Din. Sedangkan Iskandar Muda itu raja terbesar dalam sejarah Aceh Darussalam. Tapi di kuburan beliau yang tidak ada gajah lagi. Tidak ada yang berkunjung. Lalu kita minta supaya kuburan Cut Nyak Din dibawa pulang ke Aceh. Kepe. Orang Jawa sangat menghargai sejarah. Maka sebaiknya kuburan-kuburan para pahlawan itu kita pindahkan ke Pulau Jawa saja, daripada di Aceh yang tidak sanggup kita urus. Atau orang Jawa kita undang ke Aceh untuk mengurus kuburan tersebut. Karena kita tidak pernah menghargai sejarah ini. Maka orang yang terputus dari kebesaran sejarah nenek moyangnya tidak akan pernah menghargai masa depannya. Tidak ada bangsa yang hebat di sini, di dunia ini, yang putus dari sejarah dan tradisinya. Bayangkan orang India, hampir tidak ada negara yang tidak ada orang India. Negara manapun yang pertama kita kunjungi, turun dari pesawat, wajah yang pertama terlihat wajah India. Mulai dari petugas cleaning service di bandara orang India, sampai yang terkaya di dunia ada orang India, Mukesh Ambani. Tapi mereka tetap tidak melupakan budaya India, bahasa India. Kemanapun tetap kush-kush hutahi, tetap pakai sari. Orang Cina, di mana yang tidak ada Cina? Saya pikir di Aceh cuma di Pidi nggak ada Cina. Ternyata di sini Cina ada mekat. Tapi kemanapun mereka pergi, mulai dari orang yang
paling rendah sekalipun, tetap mereka tidak melupakan tradisi berbicara dengan bahasa Cina. Cijak penayung, semua lancar berbahasa Cina. Orang Aceh, mentahoh hana lupa. Icak keung hidup bahasa Indonesia berapa? Hangup dah kala, entah apa entah. Kemudiannya bahasa Indonesia, entah apa entah. Aleh puhum, kayak gitu bahasa Indonesia. Maka kita tidak pernah menjadi orang yang hebat. Orang Cina dengan budayanya, apa yang terjadi? Saya hari ini harus pakai baju Cina supaya terlihat mau ustaz. Pakai baju koko, pakai kerah Shanghai. Nya menyuka kenang baju koko ke kerah Shanghai, nya ke Islami datang. Padahal itu tradisinya tradisi Cina. Mereka berhasil. Tapi begitu kita pakai baju Aceh warna hitam, oh mamu dukun dah ron dengku. Ya, kita langsung identikkan baju Aceh itu dengan dukun, bukan dengan Islami. Padahal Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Taqwa itu ada di sini. Ini budaya Islam. Makanya bangsa Arab mereka bangga pakai jubahnya. Mereka pakaikan jubah itu kepada Lionel Messi ketika dia menjadi pemain terbaik. Tapi orang Barat dengan sikap mereka yang munafik tersebut menganggap itu adalah pelecehan memakaikan baju jubah kepada Messi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Teruslah belajar budaya Barat, budaya Eropa, supaya kita sama gila seperti mereka dengan melupakan budaya kita sendiri. Islam yang sangat luar biasa, yang hari demi hari terus membuktikan bahwa Islamlah agama yang paling sesuai untuk seluruh komunitas manusia di dunia ini, dimanapun, di belahan dunia manapun, pada budaya apapun, Islam beradaptasi dan menyesuaikan diri. Maka hadirin sekalian jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada siang hari ini ketika kita euforia dalam peringatan Hari Ibu, ibu kita tidak pernah berharap upacara untuk menghargai mereka. Ibu kita hanya berharap untayan doa saat mereka meninggal dunia dengan ucapan Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidayna, ataupun Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu kita tidak berharap tingginya pangkat dan jabatan yang kita sandang, banyaknya uang yang kita miliki. Mereka hanya berharap saat mereka membutuhkan kita bisa hadir untuk mendampingi. Ketika ayah dan ibu kita sedang dalam perawatan di rumah sakit, sesibuk apapun kita sebagai anak berusaha untuk tetap datang mendampingi. Itu baru disebut orang yang merayakan Hari Ibu. Nyoba upacara agaknya nuku, tapi otemak takib tabah handal mahatamai. Maka na'udzubillah, ini ajaran Islam yang mulia. Maka hadirin, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu memaknai upacara-upacara yang kita peringati, bukan hanya sebatas seremonial, tetapi masuk dalam substansi. Benar-benar akhlak itu mendarah daging di dalam tubuh kita, tidak perlu diingatkan, tapi tergerak, ada vibrasinya di dalam pikiran kita untuk melakukan kebaikan dan perubahan tersebut. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita kembali berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu, dan mudah-mudahan ibu-ibu kita yang memerlukan perhatian kita hadir untuk bercengkrama dengan mereka, dan mudah-mudahan tidak ada di antara kita anak-anak yang berpikir untuk menempatkan ibunya di panti-panti jompo yang dipersiapkan oleh negara. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan tersebut. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.